Dari lapangan hijau, saudara, Indonesia akan berlaga di ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta 27 Maret mendatang. Ajang ini akan menjadi debut bagi pelatih anyar skuad Garuda, John Herdman. Herdman pun telah memilih 24 pemain untuk FIFA Series 2026. Pelatih John Herdman telah merilis skuad resmi timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026. Turnamen FIFA Series 2026 akan diikuti 4 negara: Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts dan Nevis, serta Kepulauan Solomon. Untuk FIFA Series, Herdman sebelumnya memanggil 41 pemain dan mengerucutkan skuad menjadi 24 pemain. Herdman mengeluarkan 17 nama dari daftar awal, termasuk pemain seperti Hernando Ari, Mark Locke, dan Adrian Wibowo. Herdman membawa 4 penjaga gawang termasuk Martin Paz dan Emil Audero. Beberapa pemain kunci lain adalah Elkan Bagot, Jai Ijes, dan Ole Romeni. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno 27 Maret 2026. Sementara itu Bulgaria akan bersua ke Kepulauan Solomon di hari yang sama. Pemenang dari kedua laga tersebut akan melaju ke partai final yang digelar 30 Maret 2026. Sedangkan tim yang kalah akan berebut posisi ketiga. Patut ditunggu racikan skuad Garuda ala coach John Herdman di FIFA Series 2026. Dari sepak bola mancanegara, saudara, Manchester City juara Carabao Cup 2025-2026 setelah di final mengalahkan Arsenal 2-0. Is quite telling. Shirky, and he didn't get a hold of it. And O'Reilly pounces. Di final yang dimainkan di Stadion Wembley, gol baru tercipta di babak kedua. Di menit ke-60 berawal dari tepisan kurang sempurna kiper Arsenal. Bek sayap City, Nico O'Reilly, mampu memanfaatkan bola untuk dijebloskan ke gawang Arsenal. 4 menit berselang, Nico O'Reilly kembali membobol gawang Arsenal. Kali ini O'Reilly yang lepas dari kawalan bek Arsenal mampu menanduk bola umpan silang Matheus Nunes. Skor 2-0, kemenangan City atas Arsenal bertahan hingga peluit panjang. Manchester City juara Carabao Cup musim 2025-2026. Beralih ke Liga Belanda Eredivisie, saudara. Laga panas bertajuk The Klassieker yang mempertemukan Feyenoord kontra Ajax Amsterdam di Stadion De Kuip berakhir tanpa pemenang. Gol penalti Jacob Moder di menit-menit akhir menyelamatkan muka Feyenoord dari kekalahan di depan pendukungnya sendiri. Pertandingan pekan ke-28 Eredivisie antara Feyenoord dan juga Ajax berlangsung sengit sejak menit awal. Di markas sendiri, Feyenoord sempat mendominasi serangan. Namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat babak pertama berakhir kacamata. Memasuki babak kedua, tim tamu Ajax justru berhasil memecah kebuntuan lebih dulu. Pada menit ke-54, pemain muda San Stur sukses mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan terukur yang gagal dihalau kiper Feyenoord. Tertinggal 1-0, Feyenoord terus menekan, keberuntungan berpihak pada tuan rumah setelah pelanggaran dilakukan oleh pemain Ajax di kotak terlarang pada menit ke-84. Jacob Moder yang maju sebagai eksekutor penalti menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Laga ini juga menjadi panggung pembuktian bagi kiper timnas Indonesia Martin Paz yang mengawal gawang Ajax. Paz tampil gemilang dengan melakukan sejumlah penyelamatan krusial yang mencegah Feyenoord membalikkan keadaan. Saudara, kepadatan terpantau di tol fungsional Karangtengah dan eksit tol Parung Kuda serta jalur arteri nasional Sukabumi Bogor pada Minggu malam. Sebagian besar warga yang ingin berwisata di momen Lebaran salah satunya menjadi penyebab kepadatan ini. Informasinya hadir sesaat lagi.